Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semuanya sehat dan tetap semangat. Haleluya. Untuk menyambut firman di pagi ini kita satu dalam doa. Ya Tuhan, ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu untuk hari yang baru. Itu sebabnya sebelum kami melaksanakan seluruh tugas kami di hari ini, kami rindu firman-Mu diperdengarkan kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini, saudaraku, yaitu sorga di bumi. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saudaraku yang kekasih, banyak orang membayangkan surga sebagai tempat yang akan kita nikmati kelak setelah meninggalkan dunia ini. Ya, memang benar. Orang percaya memiliki pengharapan akan surga yang kekal. Namun saudara, Roma 14 ayat 17 mengajarkan bahwa nilai-nilai kerajaan Allah sudah dapat kita alami sejak sekarang. Ketika Kristus memerintah dalam hidup kita, kita mulai merasakan surga di bumi melalui hadirat-Nya. Lalu, seperti apakah kehidupan yang mencerminkan surga di bumi? Yang pertama, saudara, surga di bumi ditandai oleh kebenaran. Kerajaan Allah adalah soal kebenaran. Orang yang hidup benar akan berusaha jujur dalam perkataan, adil dalam tindakan, setia dalam tanggung jawab, menjauhkan diri dari dosa. Kehidupan yang dipenuhi kebenaran membawa berkat bagi keluarga, tempat kerja, bahkan di gereja. Saat kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, saudara, kita sedang menghadirkan suasana kerajaan Allah di sekitar kita. Yang kedua, surga di bumi ditandai oleh damai sejahtera. Dunia menawarkan damai yang bergantung pada keadaan. Namun, damai yang diberikan Kristus tetap tinggal sekalipun badai kehidupan datang. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Orang yang hidup dalam damai, saudara, mudah mengampuni, tidak suka bertengkar, menjadi pembawa damai di tengah keluarga dan masyarakat, tidak berpikir negatif atau jelek terhadap orang lain. Ketika damai Kristus memenuhi hati kita, rumah tangga kita pun dapat menjadi surga kecil yang dipenuhi kasih dan pengampunan. Yang ketiga, saudara, surga di bumi ditandai oleh sukacita dalam Roh Kudus. Sukacita dari Roh Kudus tidak bergantung pada banyaknya harta atau keadaan yang selalu menyenangkan. Rasul Paulus tetap bersukacita meskipun berada dalam penjara. Sukacita sejati lahir karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai dan memelihara hidup kita. Orang yang dipenuhi sukacita akan tetap bersyukur, tetap berharap, menjadi berkat bagi orang lain, dan bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebagai aplikasi, saudara, setiap pagi, marilah kita bertanya pada diri sendiri, apakah hidup saya memancarkan kebenaran? Apakah saya membawa damai bagi orang-orang di sekitar saya? Apakah saya tetap memiliki sukacita di dalam Roh Kudus? Jika ketiga hal ini memenuhi hidup saudara, maka saudara sedang mengalami suasana kerajaan Allah di bumi. Sebagai penutup, kekasih-kekasih Tuhan, surga di bumi bukan berarti hidup tanpa masalah. Surga di bumi adalah ketika Kristus memerintah dalam hati kita, sehingga kita hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kiranya setiap rumah tangga, tempat kerja, dan gereja
menjadi tempat di mana orang lain dapat merasakan kehadiran Tuhan melalui hidup kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas kerajaan-Mu yang telah Engkau hadirkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Penuhilah hati kami dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadikanlah hidup kami saluran kasih-Mu, sehingga orang-orang di sekitar kami dapat merasakan kehadiran-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami pada hari ini, pekerjaan kami, bisnis kami, usaha kami, di dalam bimbingan Tuhan yang penuh kuasa. Sehingga apapun yang kami kerjakan, demi kemuliaan nama-Mu, Engkau akan membuka jalan dan memberi berkat. Kami serahkan seluruh keluarga kami, semuanya Tuhan, gembalakanlah mereka, biarlah mereka berjalan di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, dan selalu mengasihi dan taat akan firman-Mu. Kalau ada jemaat yang masih terbaring sakit, entah di rumah ataupun di rumah sakit, biarlah Tuhan berkenan mengulurkan tangan, menjamah dan menyembuhkan mereka. Berikanlah iman yang teguh kepada mereka, bahwa dokter manusia hanya bisa memberi obat, tetapi Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, tetap semangat dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita loh. Amin. Terima kasih atas